Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Haleluya. Selamat pagi semuanya. Amin. Tuhan berkati kita. Saya percaya kita adalah anak-anak Tuhan yang luar biasa. Amin. Kita hari ini mau bersukacita di dalam rumah Tuhan. Kita mau senangkan Allah kita. Kita mau Haleluya. tinggikan Dia. Kita mau berikan pengagungan kemuliaan bagi Raja di atas segala raja. Haleluya. Mari kita masuk dalam pujian kita saudara.
Dan mari Roh Kudus beracara terus dari Amin. awalnya selesainya ibadah ini. Biar hanya nama-Mu saja yang ditinggikan dan juga dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepada Tuhan. Haleluya. Engkau Allah kami yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah kami. Haleluya. Semua katakan amin. Haleluya. Haleluya. Tetap berdiri saudara ya. Sambil kita semua memiliki semangat untuk memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Karena menyembahnya
Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku kemuliaan, untukku bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaibkan padaku, besar anugerahmu, akan hatiku memuji namamu. Setiamu besar panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, untukku bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaibkan padaku, besar anugerahmu, akan hatiku memuji namamu. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Sangat hatiku bersyukur, aman jiwaku memuji, untukku bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaibkan padaku, besar anugerahmu, akan hatiku memuji namamu. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar Yes, Tuhan siap dengan firman Tuhan. Ya. Mari sama-sama satukan hati kita untuk masuk dalam doa. Haleluya Tuhan. Kasih-Mu besar Tuhan untuk selamanya. Kami bersyukur Tuhan buat hari yang indah ini Tuhan. Kami telah dibajak Tuhan lewat puji-pujian yang begitu indah. Hati kami menjadi hati-hati yang subur Tuhan. Kami hati siap yang untuk menerima firman-Mu Tuhan. Kami percaya benih yang kami terima Tuhan menjadi benih-benih yang luar biasa. Menjadi benih-benih yang dahsyat Tuhan. Benih yang kuat Tuhan. Sehingga kami menjadi Tuhan anak-anak yang semakin hari dewasa di dalam Amin. Haleluya. ucap syukur buat segala Haleluya. Kami bangga menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Amin. Kami Amin. siap menerima firman-Mu. Amin.
kami percaya firman-Mu Tuhan tidak akan terbuang dengan sia-sia. Yes. Dan kami mau terus melakukan firman-Mu Tuhan. Amin. Kami mau melakukan kebenaran demi kebenaran. Dan kami menjadi anak-anak kesayangan-Mu ya Amin. Allah. Terima kasih Tuhan, Kau jamah hamba-Mu yang akan menjaga firman-Mu. Pakai Tuhan dengan luar biasa yang dari Amin. kami percaya Tuhan. Kami siap Tuhan untuk menerima firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu yang terus bekerja Tuhan. Amin. Kami percaya Tuhan. Terima kasih buat segalanya. Ambil alih semuanya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan semuanya ke dalam tamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Saudara diberkati dengan pujian penyembahan pagi ini. Amin. Ini pujian penyembahan hari ini sangat luar biasa. Amin. Puji Tuhan. Karena tadi diperkenalkan, Pak Gembala memperkenalkan istri saya. Nah, saya mau cerita gimana ceritanya saya ketemu dengan istri saya. Semoga melalui kesaksian ini saudara dikuatkan dan hidup di dalam hadirat Allah. Nah, suatu ketika saya di kantor, saya menyetel lagu, lagunya bagus, tapi saya nggak hafal. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, saya tidak pernah mau jadi worship leader. Kenapa? Saya suka lagu-lagu bagus, tapi tidak pernah hafal. Nah, lagunya Holy, Holy, Holy are you Lord. Holy, Holy, Holy are you Lord. Nah, lalu ada hamba Tuhan yang dia lagi ngeliat display rumah yang mau dijual. Dia tanya, oh Bapak Kristen ya? Iya. Bapak juga? Oh iya. Boleh gak saya berdoa buat Bapak? Tuhan akan sediakan. Bapak belum nikah kan? Belum. Oh, mungkin karena muka saya kucel, ketawa belum nikah saudara. Jadi yang mukanya kucel-kucel, nah itu mungkin belum nikah saudara. Nah, saudara, hamba Tuhan ini berkata, oke, saya mau berdoa buat Bapak. Tidak lama lagi Bapak akan ketemu calon istri Bapak. Nah, setelah itu dia berdoa buat saya, dan 2 bulan kemudian saya ketemu calon istri saya saudaraku melalui Facebook. Saya kalau dapat kesempatan khotbah di kebaktian dewasa muda ya, bukan anak pemuda, karena youth itu banyak masih kecil. Kalau saya khotbah di dewasa muda, saya selalu bilang ini, saudara yang belum menikah, 2 hal, bertekunlah dalam firman Allah dan bertekun dalam Facebook. Selalu saya katakan begitu saudara. Oke, itu aja. Nah, pagi ini saya akan berbicara tentang hadirat Allah, saudara. Nah, saudara, kita lihat dulu dari Kisah Rasul 1 ayat 8 ya. Mungkin media bisa tampilkan Kisah Rasul 1 ayat 8. Kisah Rasul 1. Nah, firman Tuhan berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudaraku, ini adalah ayat favorit buat kita semua yang beraliran Pentakosta atau karismatik, saudaraku. Ayat ini sering selalu dibacakan setiap hari Pentakosta, saudaraku. Nah, tapi kenyataannya, apakah kuasa Allah benar-benar nyata dalam kita? Firman Allah berkata, kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Jadi misal di Alkitab saya ada buku, saya beri ke Bapak. Bapak akan menerima buku kalau Alkitab ini dari Bapak. Kita semua punya Roh Kudus. Bahkan mungkin sebagai dari saudara sudah berbahasa roh. Seharusnya kehidupan kita adalah kehidupan penuh kuasa. Amin. Nah, saya coba merenungkan ayat ini. Saya membaca dari berbagai macam versi, saudaraku. Ternyata, saudaraku, banyak anak Tuhan tidak mengerti. Saya mau sampaikan pada pagi hari ini, Roh Kudus adalah pribadi. Hamba Tuhan memperkenalkan Roh Kudus sebagai pribadi, atau hamba Tuhan memperkenalkan hadirat Roh Kudus. Ada seorang hamba Tuhan bernama Catherine Kuhlman, saudara. Dia ketika dia mau tidur, tiba-tiba dia pikirannya terganggu. Ingin mempelajari tentang Roh Kudus, saudaraku. Setelah dia mempelajari di dalamnya, ternyata Roh Kudus itu adalah pribadi yang sangat luar biasa, saudaraku. Saudara, ketika itu, ketika Catherine Kuhlman mengalami kebenaran ini,
dan dia praktekkan dalam kehidupannya. Hadirat Allah begitu kuat, saudara. Manifestasi hadirat Allah begitu kuat. Seringkali tanpa dia menumpangkan tangan, dia cuma bernyanyi haleluya. Sana sini terjadi kesembuhan, saudara. Kita sebagai jemaat Pentakosta atau karismatik, tentu kita sudah sangat akrab dengan istilah hadirat Allah. Dulu saudara, saya pernah berjemaat di Protestan ya, tidak pernah ada istilah hadirat Allah. Pengkhotbah tidak pernah mengupas tentang ini. Kita sangat familiar dengan istilah hadirat Allah. Kita sering mendengar hamba Tuhan berkata, mari kita rasakan hadirat Allah. Mari ketika menikmati hadirat Allah. Ada juga worship leader berkata, mari kita undang hadirat Allah. Itu sangat familiar sekali. Sebenarnya apa sih itu hadirat Allah? Saudara, saya coba saudaraku belajar baca dari kamus ya, kamus bahasa Indonesia. Apa bedanya hadir dan hadirat? Hadir itu adalah kata kerja. Hadirat itu menunjuk kepada suatu pribadi yang mulia. Artinya saudaraku, hidup di dalam hadirat Allah, kita hidup dan berjalan bersama pribadi yang mulia, yaitu Allah itu sendiri. Allah datang dalam hidup kita melalui Roh Kudus. Itulah yang Tuhan inginkan. Tuhan mau kita hidup di dalam hadiratnya. Nah, kenapa hidup di dalam hadirat Allah itu penting, saudaraku? Kita lihat dari Filipi 3 ayat 10, saudaraku. Bisa tolong buka Filipi 3 ayat 10? Oke, saya bacakan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitanya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Saudaraku, Tuhan mau kita hidup di dalam hadiratnya, karena Tuhan mau kita semakin rindu mengenal isi hatinya. Tuhan rindu supaya setiap saudara yang ada di tempat ini semakin mengenal isi hatinya. Amin. Saudaraku, saya mau sampaikan kepada saudaraku, orang yang mengenal isi hati Tuhan, dia akan kuat ketika menghadapi masalah. Orang yang mengenal hati Tuhan akan kuat ketika menghadapi godaan dan cobaan, saudaraku. Ada orang, saudaraku, dia kuat menghadapi godaan, tapi tidak kuat menghadapi tantangan. Tapi ada juga orang tidak kuat menghadapi tantangan, tapi kuat menghadapi cobaan. Lebih parah lagi, ada orang tidak kuat menghadapi godaan, tapi tidak kuat juga menghadapi tantangan. Ini parah, saudaraku. Lalu, pernah satu hari ada seorang anak muda bersaksi kepada pendetanya. Yang berkata begini, Pak Pendeta, nama Yesus itu luar biasa. Pendetanya, oh ya? Begini Pak Pendeta, saya mau bersaksi. Saya ditugaskan oleh kantor saya keluar kota. Pendetanya berkata, oh ya? Pak Pendeta, apa yang terjadi? Saya tinggal di satu hotel, nginap di satu hotel. Nah, luar biasa pendeta, saat itu saya diganggu oleh setan. Pendetanya berkata, oh ya? Lalu pendetanya berkata, anak muda, pendeta, ketika saya di hotel itu ada setan berupa nenek-nenek tua, dia mengganggu saya. Lalu saya usir pakai nama Yesus, setannya pergi. Pendetanya berkata, oh ya? Terus anak muda ini kesel, Pak Pendeta, saya dari tadi cerita, saya suka Pak Pendeta cuma, oh ya. Kenapa sih Pak Pendeta? Bilang kayak amin, kayak apa, kayak haleluya, kayak yang bikin semangat. Nah, akhirnya Pak Pendeta bilang, tadi kamu cerita, kamu ngusir setan pakai nama Yesus. Setannya seperti nenek-nenek yang menyerang Pak. Iya Pak Pendeta. Sekarang saya boleh tanya, Pak Pendeta mau tanya apa? Anak muda, apa Pak Pendeta ini? Seandainya setan yang datang ke kamar hotel kamu berupa wanita cantik dan seksi, akankah kamu usir? Nah, anak mudanya, Pak Pendeta ada-ada aja. Mungkin ada sebagian saudara senyum-senyum. Itulah saudara yang terjadi dalam kehidupan kita. Banyak di antara kita kuat menghadapi tantangan, tapi ada godaan, meninggalkan Tuhan. Ketika sedang dalam keadaan miskin, kesusahan, begitu rajin datang ke gereja, minta didoakan Pak Edi dan Ibu Gembala. Ketika berkat mulai datang, mulai meninggalkan gereja. Waktu ke gereja masih naik motor, ketemu Pak Edi, halo, shalom Pak Edi. Nah, ketika mulai punya mobil, buang muka. Saudaraku,
Saya mau sampaikan saudaraku, ketika saudara sudah berkati, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Amin. Saudara, ketika saudara dalam keadaan miskin atau kaya, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Amin. Jadi saudaraku, Tuhan mau kita hidup di dalam hadiratnya, karena Tuhan mau kita semakin mengenal isi hatinya. Amin. Nah saudara, dulu saya berpikir di Matius 7 ada ayat mengatakan, ada orang berkata, Tuhan, bukankah aku telah mengusir setan demi namamu? Bukankah aku mengadakan mukjizat demi namamu? Bukankah aku sudah berbuat demi namamu? Saya berpikir dulu ayat ini adalah untuk nabi palsu. Ya memang benar saudaraku. Tapi ternyata setelah saya bandingkan dengan terjemahan lain, ayat ini bukan cuma untuk nabi palsu, tapi ayat ini juga untuk orang yang melayani dengan motivasi palsu. Oleh sebab itu saudara, siang hari ini saya mau sampaikan, kenal isiannya Tuhan, hidup di dalam hadiratnya. Nah yang kedua saudara, kita lihat dari Kisah Rasul 11 ayat 21. Kisah Rasul 11 ayat 21. Firman Tuhan berkata, dan tangan Tuhan menyertai mereka, dan sejumlah orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Saudaraku, saya baca dari terjemahan Amplified. Di sini mengatakan, melalui hadirat dan kuasa Tuhan. Siapa ini mereka? Mereka ini adalah orang-orang yang tidak punya jabatan di dalam gereja, tetapi mereka adalah orang-orang yang hidup di dalam hadirat Tuhan. Dan kalau orang hidup di dalam hadirat Tuhan, kuasa Allah itu juga akan nyata. Amin. Nah saudaraku, firman Tuhan berkata, orang yang hidup di dalam hadirat Allah, manifestasi kuasa Allah akan nyata. Dan banyak orang berbalik kepada Tuhan, banyak orang bertobat. Saudaraku, kalau misalnya kita ketemu hamba-hamba Tuhan yang diurapi luar biasa, mereka pelayanan berkembang luar biasa, kalau kita bertanya, Pak, apa sih rahasia Bapak diurapi luar biasa? Mereka selalu berkata, semua adalah kemurahan Tuhan. Coba saya tanya deh mereka pasti jawabannya sama semua. Nah sekarang persoalannya, bagaimana supaya kemurahan Tuhan itu berlimpah-limpah datang dalam hidup kita? Jawabannya adalah, hiduplah di dalam hadirat Tuhan. Saudara akan lihat kuasanya begitu nyata dalam hidup saudara. Bahkan saudaraku, walaupun saudara tidak punya jabatan apa-apa di gereja ini, kuasa Allah akan nyata dalam hidup saudara. Saudara, saya pernah diundang sebuah gereja di Malang, saudaraku. Nah, gereja ini berkata, Pak, kenapa yang saya undang Bapak? Di gereja kami, Malang itu dekat Pak sama Surabaya. Kalau mau, kami bisa undang pokok-pokok top. Karena kami heran dengan Bapak. Bapak ini tidak punya gelar apa-apa. Bapak ini punya orang biasa, tapi kami mendengar kabar bagaimana mujizat Tuhan bekerja. Dan saudaraku, itu yang membuat kami penasaran. Akhirnya saudaraku, di gereja itu saya diundang untuk mengajar tentang pelayanan kesembuhan, dan kuasa Tuhan begitu luar biasa. Hari pertama, saya mendoakan seorang bapak yang retinanya rusak. Saya doakan nggak terjadi kesembuhan. Yang lucunya saudaraku, di hari ketiga justru terjadi sesuatu yang spektakuler. Ada seorang ibu matanya minus 9. Saya tidak saya tidak mendoakan kesembuhannya. Saya cuma lewat di depannya, matanya jadi normal saudaraku. Inilah yang disebut hidup di dalam hadirat Tuhan. Saudara, kalau saudara bisa mau hidup dalam hadirat, saudara akan menikmati hal yang luar biasa. Nah yang ketiga saudaraku, kenapa kita harus hidup hadirat Tuhan? Kita lihat dari Galatia 5 ayat 16 dan 22. Galatia 5 ayat 16. Ayat 16 itu ya. Maksudku, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Coba lihat ayat 22-nya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Nah, saudara, saya coba membaca ayat ini dari terjemahan lainnya. Apa sih yang disebut hidup di dalam roh?
yang disebut hidup di dalam roh, atau apa itu arti buah-buah roh. Nah, saya mendapat pengertian dari Tuhan, yang disebut hidup dalam roh adalah kita membiasakan diri bersekutu dengan Roh Kudus dan menurutinya. Buah-buah roh adalah buah hasil dari hubungan kita di dalam hadirat Allah. Jadi saudaraku, yang disebut hidup hadirat Allah, setelah saya membaca Galatia 5 ayat 16-22 ini, saya dapat pengertian dari Tuhan. Hidup di dalam hadirat Allah berarti membiasakan diri, meluangkan waktu bersekutu dengan Roh Allah dan mentaatinya. Inilah yang disebut hidup dalam roh hadirat Allah, saudaraku. Tuhan mau saudara hidup di dalam hadiratnya, bukan hanya sekadar merasakan hadiratnya. Nah, tentu saudara pernah dengar orang berkata, wah, di gereja itu ya hadiratnya begitu kerasa. Oh, ketika ibu memimpin pujian penyembahan, hadiratnya begitu kerasa. Mungkin saudara pernah dengar istilah seperti itu ya. Saudaraku, sebenarnya itu kurang tepat, saudaraku. Saya mau beritahu, hadirat Allah sudah ada di dalam hati saudara ketika saudara mengambil keputusan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus masuk ke dalam hati saudara. Tapi Tuhan tidak mau saudara cuma cukup di situ. Tuhan mau saudara memberi diri dibaptis oleh Roh Kudus. Ketika saudara dibaptis Roh Kudus, saudara akan menerima anugerah untuk memanifestasikan kuasa hadiratnya, saudara. Nah, kebanyakan orang Kristen yang dicari adalah manifestasi hadiratnya. Saya suka kalau ada orang mengalami kesembuhan ketika saya melayani. Saya suka ketika ada orang bertobat ketika saya melayani. Tapi saudaraku, jangan itu dijadikan tujuan kita. Biarlah hadirat Tuhan itu yang menjadi tujuan kita. Apa bedanya hadirat Allah dan kuasa Allah? Saudaraku, 3 bulan yang lalu saya sudah khotbah tentang kuasa Allah. Hadirat Allah itu berbicara tentang hatinya Tuhan. Kuasa Allah berbicara tentang perbuatan-perbuatannya Tuhan. Saudaraku, rindukanlah hadiratnya, tangkap isi hatinya. Jangan cuma perbuatannya, saudaraku. Kalau saudara cuma fokus kepada perbuatan-perbuatan Tuhan, kuasanya Tuhan, saudara bisa murtad, saudaraku, ketika masa datang. Contohnya siapa? Bangsa Israel. Bangsa Israel sudah melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana kuasa Tuhan itu dahsyat. Tetapi Musa 40 hari di gunung, mereka lari kepada penyembahan berhala. Why? Kenapa? Karena mereka selama ini fokusnya hanya kepada kuasa Tuhan, tidak tertuju kepada hadirat Tuhan. Saudaraku, rindukan mengenal isi hatinya. Jangan cuma mencari kuasanya, saudara. Dan kalau saudara sungguh-sungguh mencari Tuhan, menangkap isi hatinya dan mentaatinya, saudara lihat kuasanya dinyatakan luar biasa. Amin. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya kita bisa hidup di dalam hadirat Allah? Bagaimana caranya supaya kita bisa bersekutu dengan Allah? Saudaraku, kita lihat dari Yohanes 16 ayat 7. Yohanes 16 ayat 7. Firman Tuhan berkata, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Saya membaca dari terjemahan Amplified Bible, bagus sekali. Aku akan mengutus kepadamu. Ini ada kalimat begini, aku akan mengutus dia, Roh Kudus, kepada kita untuk bersekutu erat dengan kita. Jadi saudaraku, adalah kerinduan hati Tuhan supaya saudara dan Tuhan bisa bersekutu dengan erat. Nah, kata mengenal Tuhan tadi yang kita baca di Filipi 3 ayat 10, kalau kita lihat dari bahasa aslinya itu memakai kata ginosko. Ginosko itu adalah
seperti hubungan suami istri yang sangat intim, saudaraku. Apa artinya? Tuhan mau saudara dan saya memiliki hubungan yang sangat akrab dengan Tuhan, seperti seorang teman, saudara, seperti seorang sahabat. Nah, jadi bagaimana kita bisa mengalami hadirat Tuhan atau hidup dalam hadirat? Mintalah pertolongan Roh Kudus. Ini kebiasaan saya kalau berdoa, saudaraku. Saya selalu berkata begini ketika memulai doa, Roh Kudus, tolong aku supaya aku bisa berdoa, menyembah, dan mengenal isi hati Bapa lebih lagi. Dan setelah saya mengatakan seperti itu, saudara, kehidupan saya berubah, saudara. Doa saya berubah, tidak monoton, saudaraku. Saudaraku, Tuhan mau saudara dan saya bersekutu dengan Allah lebih lagi. Nah, jadi yang pertama, kalau saudara rindu dalam hadirat Allah, minta pertolongan Roh Kudus. Kemudian kita lihat dari Ibrani 10 ayat 19-20. Ibrani 10 ayat 19-20. Oke, saya bacakan di sini. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Ayat 20-nya. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yang itu dirinya sendiri. Saudaraku, oleh darah Yesus kita masuk dalam tempat kudus. Yang dimaksud tempat kudus ini bukan hanya tempat kudus, tapi Tuhan beri anugerah kita bisa masuk dalam ruang kudus. Nah, saudaraku, Alkitab berkata, oleh darah Yesus kita penuh keberanian. Kenapa ada istilah penuh keberanian, saudaraku? Saya mau sampaikan, masuk di dalam ruang Maha Kudus adalah suatu pengalaman yang luar biasa sekaligus menakutkan, saudaraku. Kenapa? Di zaman perjanjian lama hanya ada satu orang yang bisa masuk dalam ruang Maha Kudus, yaitu imam besar. Itu pun, saudaraku, kakinya itu diikat oleh tali. Jadi ada gemerincingnya. Nah, kalau gemerincingnya diam, tidak hidup, itu tandanya imam besar sudah mati. Nah, imam-imam yang lain tinggal menarik jenazahnya. Jadi satu tempat yang indah sekali mengerikan. Kita bersyukur oleh darah Yesus kita bisa masuk dalam ruang kudus. Nah, prakteknya seperti apa, saudaraku, dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, saudaraku, anggaplah ini ruang Maha Kudus. Di sana ruang Maha Kudus. Saudaraku, di dalam ruang kudus ada yang disebut pelita, kaki dian. Nah, kaki dian itu melambangkan apa? Kalau saudara baca Alkitab, kaki dian itu melambangkan gereja Tuhan dan hamba Tuhan. Nah, apa artinya, saudaraku? Kalau saudara mau hidup dalam hadirat Allah, saudara mau belajar mendengar suara Tuhan, saudara harus menghormati gereja lokal di mana saudara berada. Saudara harus menghormati pemimpin rohani, saudaraku. Nah, saudaraku, ada begitu banyak orang kepengen mendengar suara Tuhan, kepengen bergaul dengan Roh Kudus, tapi nggak menghargai pemimpinnya, saudaraku. Itu nggak benar, saudaraku. Seringkali saya kenalan sama orang, saya tanya, Pak, Bapak gerejanya di mana? Oh, saya gerejanya di gereja Yesus Kristus. Gereja Yesus Kristus maksudnya, oh gereja Yesus Kristus di Mangga Besar ya? Saya bilang, kan ada tuh namanya gereja Yesus Kristus ya. Oh bukan, maksudnya ya minggu pertama saya di GBDI, minggu kedua di GBI, minggu ketiga di Betani, minggu keempat ya mungkin di GSDA. Loh, kok bisa begitu? Ya iya, gereja saya di mana-mana. Kan Alkitab tidak mengajarkan kita harus carikan satu gereja. Wah, salah ini, saudaraku. Saudaraku, memang zaman dulu itu belum ada organisasi seperti ini, saudara. Tetapi walaupun demikian, jemaat pada masa itu mereka dididik, diajar menghormati pemimpin rohaninya, saudaraku. Jadi, saudaraku, yang pertama kalau saudara mau hidup dalam hadirat Allah, saudara mau belajar dengar suara Tuhan, belajar taat kepada pemimpin rohani. Nah, di ruang kudus itu, saudaraku, di sebelahnya
ada roti sajian, itu ada 12 roti. Yesus 6. Nah, roti ini gambaran apa? Ini roti adalah gambaran firman Allah. Nah, kalau saudara mau hidup di dalam hadirat Allah, saudara harus meluangkan waktu untuk membaca Alkitab. Sekali lagi, kalau saudara mau hidup di dalam hadirat Allah, saudara harus meluangkan waktu untuk membaca Alkitab. Amin. Nah, saudaraku, ada banyak orang, saya sedih sekali saudaraku, kalau saya ketemu, Pak, apakah Bapak atau Ibu membaca Alkitab setiap hari? Oh enggak, lupa. Aduh, menyedihkan saudaraku. Saudara, saya mau sampaikan saudara, kalau hari ini di tangan saudara ada Alkitab, itu adalah anugerah yang luar biasa. Saudara boleh tanya Pak Edi, kemudian Pak Edi adalah seorang master teologi ya saudaraku. Zaman dulu saudaraku, tidak semua orang bisa punya Alkitab ketika belum ada percetakan saudaraku. Lalu bagaimana orang-orang dulu tahu isi Alkitab? Jadi mereka ada tradisi itu setiap ada perkumpulan di bait suci atau sinagog ya, itu dibacakan saudaraku, dibacakan ayat-ayat Alkitab. Nah, pada masa itu saudaraku, kitab suci adalah satu barang yang sangat mahal sekali. Hanya orang-orang tertentu yang punya saudaraku, hanya bangsawan dan raja dan orang kaya saudaraku. Orang biasa itu nggak susah untuk punya Alkitab. Nah, satu-satunya akses untuk mereka tahu Alkitab adalah datang ke bait suci saudaraku. Sekali lagi, Alkitab adalah anugerah. Apalagi sekarang saudaraku, di HP saudara bisa bisa baca Alkitab. Daripada saudara melihat berita-berita yang aneh, hoax dan sebagainya, lebih baik gunakan HP saudara untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Amin. Nah, jadi yang pertama, kita harus menghormati pemimpin rohani dan gereja lokal. Yang kedua, baca Alkitab. Nah, selangkah lebih lanjut, di depan ruang Maha Kudus itu ada yang namanya mezbah ukupan. Mezbah ukupan ini berbicara apa? Ini tentang doa penyembahan. Saudaraku, tadi kita sudah berdoa dan menyembah dalam roh. Itu penyembahan yang sangat indah sekali saudaraku. Nah saudaraku, saya berharap itu juga terjadi di dalam kehidupan kita saudaraku. Nah, begitu banyak orang Kristen, mereka memuji menyembah Tuhan hanya cuma di gereja saudaraku. Pujian penyembahan yang tadi dinaikkan oleh tim pujian penyembahan dan pemain musik itu sangat luar biasa. Tapi Tuhan mau setiap hari saudara mempraktekkan itu saudaraku. Nah, praktekkan itu setiap hari. Usahakan saudaraku, setiap pagi saudara bersyukur pada Tuhan. Nah, tadi seperti awal saya bilang, saya suka banyak lagu tapi gak hafal. Makanya saudaraku, kalau saya pagi-pagi saat teduh, saya cuma nyanyikan satu lagu dari tahun dulu sampai sekarang. Kenapa saudaraku? Karena saya tidak hafal banyak lagu. Saya selalu bernyanyi, kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, maka lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Saya nyanyinya cuma ini aja saudara, karena tahunya cuma ini aja saudara. Yang penting Tuhan tahu hati saya saudaraku. Nah, saudaraku, setelah saya menyanyi itu, saya lanjutkan dengan menyembah Tuhan di dalam roh saudara. Dan saudara, praktekkan itu, saudara akan lihat sesuatu yang luar biasa. Sediakan waktu untuk berdoa dan menyembah Tuhan dalam roh. Bukan cuma di gereja saudara, di setiap hari saudaraku. Nah,
biasakan diri saudaraku berdoa dan menyembah dalam roh sejam setiap hari saudaraku. Nah setelah itu saya lanjutkan berdoa syafaat atau berdialog dengan Tuhan. Lalu saya lanjutkan dengan membaca Alkitab. Dan saya menikmati pengalaman adikodrati yang luar biasa. Jadi saudaraku, sediakan waktu untuk berdoa dan menyembah Tuhan. Jadi yang pertama saudaraku, minta pertolongan Roh Kudus. Kedua, hormati pemimpin rohani dan gereja lokal. Yang ketiga, baca Alkitab setiap hari. Yang keempat, berdoa dan menyembah dalam roh. Nah, namun saudaraku, ada banyak orang Kristen stop sampai di situ. Saya mau sampaikan saudaraku, jangan stop sampai itu. Terus maju di ruang Maha Kudus. Di situ ada tabut perjanjian. Saudara, kalau saudara baca di Alkitab saudaraku, di Keluaran 25. Nah, Tuhan berkata kepada Musa untuk membangun kemah suci. Yang pertama kali diberitahu Tuhan adalah tentang tabut suci saudaraku. Apa artinya? Tabut suci itu berbicara tentang apa? Alkitab berkata saudaraku, di tabut suci ini aku akan bertemu dengan engkau. 5 kali Tuhan berkata, aku akan bertemu dengan engkau. Aku akan bertemu dengan engkau. Apa artinya saudaraku? Tuhan mau kita belajar kenali isi hati Tuhan dan mentaati tuntunannya saudaraku. Di tabut suci ini adalah gambaran persekutuan pribadi kita dengan Tuhan saudaraku. Nah, inilah masalahnya saudaraku. Banyak orang suka mendengar khotbah yang diurapi, suka membaca Alkitab, suka berdoa dan memuji menyembah Tuhan, tapi hanya sampai di situ. Tuhan mau kita lebih lagi. Ada apa di tabut suci? Di tabut suci saudaraku, di sana ada buli-buli emas, tempat menyimpan mana. Ini berbicara tentang penyediaan Tuhan. Kalau saudara berhasil menangkap isi hatinya Tuhan, saudara akan melihat bagaimana Tuhan mencukupi kebutuhan hidup saudara. Di tabut suci, di sini ada juga hukum-hukum Tuhan. Apa artinya saudaraku? Kalau saudara berhasil menangkap isi hatinya Tuhan, saudara akan dimampukan untuk taat saudaraku. Mungkin saudara masih mempunyai kelemahan tertentu, jatuh bangun di dalam dosa-dosa tertentu. Datang ke hadapan Tuhan, terbuka. Misalnya saudara masih jatuh bangun dalam percabulan, katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku masih jatuh dalam percabulan. Tolong aku Tuhan, gimana caranya? Ada seorang hamba Tuhan saudara, dia pernah memimpin gereja besar, tapi kemudian jatuh dan berzinahan. Saudaraku, kalau orang berzina, bertobat, kemudian memimpin gereja besar, itu sudah biasa. Ini hamba Tuhan memimpin gereja besar, lalu jatuh dan berzinahan. Bertahun-tahun dia selingkuh. Ini kesaksiannya ada di mana-mana. Mungkin sesekali perlu juga diundang di gereja ini, Pak. Nah, saudaraku, ketika hamba Tuhan berdoa, Tuhan, aku kepengen dong pulih. Akhirnya Tuhan berkata kepada dia, buka Keluaran 20 tentang hubungan dengan orang tua. Nah, ketika dia baca ayat itu saudaraku, tentang menghormati orang tua, akhirnya saudaraku, hubungannya dibereskan dengan orang tuanya. Itu dia entah gimana ceritanya, dia dapat anugerah. Dia gak mau lagi berzina, dia gak mau lagi selingkuh saudaraku. Makanya saudaraku, berdasarkan kesaksiannya dia, saya dapat rema. Kalau ada orang datang ke ke persekutuan yang saya gembalakan, di gereja sebelumnya dia punya masalah pemberontakan, saya bilang, nanti dulu kau bereskan dengan gembalamu dulu. Kenapa saudaraku?
berdasarkan konseling yang orang-orang yang konseling kepada saya punya masalah perzinahan, umumnya lebih dari 60% orang bermasalah dengan perzinahan, mereka semua juga bermasalah dengan pemberontakan, saudaraku. Jadi misalnya ada di antara saudara, saya memimpin komunitas kecil Kersel di Pamulang ini. Misalnya ada di antara saudara kepengen ketemu saya, kepengen ikut saya tanya, saya akan langsung tanya Pak Edi, Pak, nih ada anak jemaat GPD Permata Pamulang main-main ke tempat saya, ada apa nih Pak? Kalau nggak bermasalah yaudah nggak apa-apa. Tapi kalau bermasalah, saudara akan saya pulangin ke Pak Edi, saudaraku. Kenapa, saudaraku? Orang yang pindah gereja karena pemberontakan itu biasanya di tempat yang baru juga bikin masalah, saudaraku. Nah, jadi saudaraku, ketika saudara datang ke hadirat Tuhan, Tuhan akan menyatakan kepada saudara apa-apa yang harus dibereskan dalam hidup saudara, dan saudara akan menikmati kemenangan. Sekarang saudaraku, kita akan lihat dari Matius 26 ayat 3. Matius 26 ayat 3. Pada waktu itu berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas. Perhatikan kalimat istana imam besar, saudaraku. Nah, saudara, biasanya saudaraku, ketika saya khotbah tentang hadirat Allah, saya hanya sampai pada poin tabut suci. Tapi ketika menyiapkan firman Tuhan ini, tiba-tiba saya diingatkan ayat ini, saudaraku. Nah, tiba-tiba ada pemikiran gini, saudara, di pikiran saya. Imam besar ini, dia pernah masuk dalam ruang Maha Kudus. Tetapi kenapa Tuhan tidak berbicara kepada imam besar ini bahwa Yesus Kristus adalah Mesias? Saya bertanya, Tuhan, kalaupun Yesus salibkan, kan bisa lewat orang lain, gak harus lewat imam besar dan imam yang kepala. Kenapa kok imam besar sampai menyalibkan Yesus? Kenapa Tuhan tidak pernah berbicara kepada imam besar, saudaraku? Tiba-tiba ayat ini muncul, saudaraku. Tuhan ingatkan saya, perhatikan kata istana, kalimat istana imam besar. Saudaraku, sekarang ini zaman keren ya, saudaraku. Kita bisa mempelajari Alkitab lewat internet. Saya coba masuk ke Sabda Web, saudaraku. Saya klik istana imam besar, adanya cuma di ayat ini, saudaraku. Ada apa tuh dengan ayat ini tuh? Artinya, saudaraku, cuma di masa Yesus ada imam besar bisa punya istana, saudaraku. Sekali lagi, cuma di masa Yesus imam besar itu bisa punya istana. Apa artinya? Ketika fokus saudara bukan lagi kepada Tuhan, tapi hal-hal duniawi, saudara tidak akan bisa mendengar suara Tuhan, saudaraku. Sekali lagi, ketika fokus saudara bukan lagi Tuhan, tapi hal-hal duniawi, saudara tidak akan bisa kenal isi hati Tuhan. Makanya Tuhan Yesus berkata di akhir zaman, ada banyak orang berkata, Tuhan, Tuhan, aku mengusir setan demi namamu, aku mengadakan mujizat demi namamu, aku berbuat demi namamu. Tapi Tuhan berkata, aku tidak mengenal kamu. Sedih, saudaraku. Jangan sampai ayat ini terjadi di hidup saudara. Jangan sampai saudara memainkan musik begitu indah, begitu luar biasa, tapi nanti di hadapan Tuhan itu saudara ditolak. Mengerikan, saudaraku. Biarlah hati kita selalu berkenan di hadapan Tuhan. Jangan sampai seperti imam besar ini, saudara. Amin. Inilah yang terutama dalam hidup kita, saudaraku. Saudara, ketika melayani orang sakit, mendoakan orang sakit, tidak semuanya disembuhkan di dalam bahasa. Ada orang-orang yang mengalami saya doakan tetap sakit, saudaraku. Bagaimana untuk orang yang saya doakan tetap sakit? Nah, pertama saya lihat sakitnya apa dulu. Kalau sakitnya masih bisa ditangani dokter, saya bilang, udah, bapak ibu ke dokter aja. Kalau semua orang saya doakan sembuh, dokter bangkrut.
Bagaimana kalau sakitnya sudah tidak bisa ditangani dokter? Ini yang saya ajar, bergaul dengan roh Tuhan, cari tahu ada apa dalam hidupmu. Pernah saudaraku, saya mendoakan seorang anak muda umurnya 20-an, dia ngebut-ngebut jatuh, syarafnya ini rusak bentur kepalanya. Saya doakan dalam nama Yesus, aku perintahkan terjadi kesembuhan. Gak sembuh saudaraku. Setelah saya doakan malah minta rokok. Wah, Tuhan, sembuh gak? Aku malah minta rokok ya Tuhan. Akhirnya saya bilang ke ibu katakan ini, setiap hari, Tuhan Yesus, aku bersyukur oleh bilur-bilurmu, anakku sudah sembuh. Katakan itu terus, lalu ibu memuji menyembah Tuhan. 7 hari kemudian saudaraku, ibu ini bersaksi, anaknya mimpi ditemui Tuhan Yesus dan sembuh total saudaraku. Bukan saya menyembuhkan, tapi hadirat Tuhan yang menyembuhkan saudaraku. Amin. Mari saudaraku, kita datangkan depan Tuhan. Saya undang tim musik, tim singer juga. Saudaraku, jadi kalau saudara mau hidup dalam hadirat Allah, yang pertama, minta pertolongan Roh Kudus. Sekali yang pertama, minta pertolongan Roh Kudus. Yang kedua, hormati gereja lokal. Yang ketiga, hidup di dalam firman Allah. Yang keempat, berdoa dan menyembah dalam roh setiap hari di rumah saudara. Yang kelima saudaraku, minta kepada Tuhan menyatakan isi hatinya kepada saudaraku. Amin. Mari kita sembah Tuhan, kita naikkan pujian masuk dalam ruang Maha Kudus.
Tuhan berkata, paksa dirimu untuk hidup di dalam hadirat Allah. Saudara akan keluar sebagai pemenang. Tuhan menyatakan, ketika engkau keluar sebagai pemenang, engkau akan lihat anugerahku berlimpah datang dalam hidupmu. Amin. Haleluya. Tuhan menyatakan, mungkin ada di antara saudara atau gereja ini pernah mendapat nubuatan tentang A, B, C, dan D. Tuhan menyatakan, nubuat itu akan menjadi kenyataan ketika saudara hidup di dalam hadirat Allah. Belajar tidaknya, Daniel membaca nubuatan tentang Israel. Dia mendoakannya. Akibatnya bangsa Israel dibebaskan dari Babel. Terima kasih. Terima kasih. Sebelum mengakhiri, saya mau berdoa. Apakah ada di antara Bapak Ibu yang datang dalam ibadah ini, yang datang dalam keadaan sakit secara fisik? Kalau ada, saya mau berdoakan dari mimbar yang sakit secara fisik. Apakah ada di antara Bapak Ibu yang sakit secara fisik? Oke, Bapak Ibu nanti Ibu. Bapak, kami minta anugerah-Mu Tuhan. Biarlah kuasa darah Yesus membasuh umat-Mu Tuhan. Biar roh-Mu menjamah umat-Mu Tuhan. Bapak Ibu yang dalam keadaan sakit, silakan letakkan tangan saudara di bagian tubuh yang sakit. Letakkan di bagian tubuh yang sakit. Terima kasih Tuhan. Bapak, aku minta anugerah-Mu. Biarlah kuasa darah Yesus membasuh umat-Mu. Biar roh-Mu Tuhan menjamah umat-Mu. Bapak, hamba-Mu tidak bisa menyembuhkan mereka, tapi Engkau Bapa, tapi oleh kuasa darah Yesus, oleh kuasa Roh Kudus, mereka telah disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, saat ini setiap pekerjaan setan dan kuasa kegelapan yang ingin membuat mereka sakit, dalam nama Yesus, aku perintahkan pergi dan tinggalkan tubuh mereka sekarang juga di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, setiap bakteri dan virus yang ingin membuat mereka sakit, dalam nama Yesus, aku perintah pergi dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, aku berkata kepada bagian tubuh yang sakit, dalam nama Yesus, saat ini juga, dalam nama Yesus, jadilah sembuh dan bebas dari segala penyakit. Dalam nama Yesus, pada bagian tubuh yang sakit, dalam nama Yesus, jadilah sembuh dan bebas dari segala penyakit. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur Tuhan, oleh bilur-bilur Yesus dan oleh kuasa Roh Kudus, umat-Mu yang sakit sudah disembuhkan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus mengucap syukur. Haleluya. Puji Tuhan, saya percaya semua diberkati hari ini. Amin. Luar biasa. Terus hidup dalam hadirat. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari saudara, kita akan berikan angkat pujian. Biar Roh Kudus memimpin kita. Sehingga hidup kita senantiasa berkenan kepada Tuhan. Amin. Umatku
Terima kasih ya Allah. Kau hadir, Engkau berkarya, dan kami menerima realita Allah. Kami memulai pemulihan, kami memulai kesembuhan. Terpujilah Engkau ya Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih. Biar kami terus merindukan Engkau ya Allah. Biar kami terus tinggal di dalam Engkau. Biarlah hadirat-Mu ya Allah terus menguasai kami. Kami tinggal dalam hadirat-Mu. Terima kasih untuk hamba-Mu suami istri yang telah Engkau kirim untuk melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkati mereka ya Tuhan. Pakai mereka sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati rumah tangganya. Berkati jemaat atau jiwa-jiwa yang mereka layani dalam pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Kami bawa api Roh Kudus ini ke rumah kami masing-masing. Dan biarlah api Roh Kudus terus berkarya dalam setiap rumah tangga kami. Keluarga kami terus dipulihkan. Rumah kami dipenuhi dengan damai sejahtera. Karena ada Roh Allah dalam setiap rumah yang kami huni. Berkati anak-anak yang sudah ambil bagian dalam pelayanan di peribadatan ini. Kami mohon pakai mereka terus ya Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu. Pakai gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu. Biar kasih karunia, anugerah, berkat, kemurahan Allah tercurah bagi jemaat-Mu di tempat ini, sehingga kami menjadi saksi Tuhan. Kami dipakai Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa, untuk membawa jiwa-jiwa, memberi keselamatan yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap rumah tangga jemaat di tempat ini. Dan kami berdoa juga mereka yang melihat acara ini. Di dalam nama Yesus, berkat yang sama untuk mereka juga terjadi. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami kembali ke rumah kami masing-masing. Kami mohon Tuhan terus berkarya dalam kehidupan kami, dan kami berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, jika engkau mendengarkan firman Allah dan melakukannya dalam seluruh kehidupanmu, maka engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan naik terus dan bukan turun. Apapun yang engkau kerjakan di dalam Tuhan, Tuhan membuat engkau berhasil. Lumbung makananmu diberkati oleh Tuhan. Apapun yang engkau kerjakan, di dalamnya juga Tuhan dipermuliakan. Engkau akan kuat,
sekalipun orang sekeliling berubah, karena kuasa yang dari Allah beserta denganmu. Di dalam nama Yesus, terimalah damai sejahtera, anugerah berkat Allah, cinta kasih Yesus Kristus, kekuatan, penghiburan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus, kita terima mulai saat ini sampai kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali ke dalam dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan beserta dengan kita semua. Haleluya.